Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih membahas mengenai subsidi kendaraan listrik. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita lanjutkan pembicaraan sebelumnya, Pak. Bagaimana dengan skema bantuan dari sisi produsen hingga sampai kepada masyarakat nantinya, Pak, mengenai subsidi ini? Ya, jadi begini, pertama-tama produsen KBLBB, kendaraan berbahan bakar listrik berbasis baterai dalam negeri ini akan mendaftarkan jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini dengan ketentuan. Ya, jadi ada ketentuan, ada syaratnya juga memenuhi TKDN. Ya, TKDN ini artinya ada kandungan barang dalam negeri ya, begitu ya. Sekitar 40%. Jadi komponen-komponennya ini 40%-nya dari dalam negeri. Kemudian ada lembaga verifikasi yang akan melakukan verifikasi terhadap VIN, Vehicle Identification Number, yang disesuaikan dengan TKDN. Nah, selanjutnya dilakukan pendataan melalui dealership, jadi melalui dealer-dealer dan berkoordinasi dengan Himbara atau himpunan bank-bank milik negara ya, bank-bank BUMN terkait proses verifikasi. Nah, bantuan pemerintah ini besarnya 7 juta rupiah per unit untuk pembelian 200.000 unit kendaraan sepeda motor listrik baru dan 7 juta rupiah per unit untuk konversi 50.000 sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil ke listrik di tahun 2023. Nah, bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, termasuk pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ya, agar mendorong produktivitas dan efisiensi UMKM. Nah, jadi diutamakan UMKM ya, supaya apa? Supaya nanti sepeda motor yang dibeli ini produktif. Kalau UMKM kan biasanya akan digunakan untuk usaha ya, bukan untuk konsumsi, bukan hanya untuk dipakai jalan-jalan lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, untuk syarat konversi motor listrik ini ada 3. Pertama, motor dengan kondisi prima atau layak jalan. Kedua, motor dengan kapasitas mesin atau kubikel sentimeter 110 sampai 150 cc. Kemudian moge tidak termasuk, karena moge ya ini kan pasti yang membeli ini kan orang-orang yang berpunya ya, begitu. Jadi tidak perlulah subsidi. Kemudian motor harus dengan administrasi yang lengkap, seperti ada STNK, BPKB, kemudian juga nomor kendaraan legal serta KTP. Nah, jadi selain motor baru, itu juga ada motor konversi. Misalnya kita punya motor berbahan bakar fosil, mau kita konversi ke berbahan bakar listrik ya, ini juga ada insentifnya, ada subsidinya begitu. 7 juta tadi itu besarnya sama ya, antara yang baru dengan yang konversi. Nah, kemudian apabila punya 2 sepeda motor, untuk sementara hanya 1 yang dapat dikonversi supaya yang lain bisa kebagian begitu. Jadi kalau Bilkis punya 2 atau lebih sepeda motor ya cuma 1 yang bisa, supaya teman-teman lain bisa juga kebagian. Nah, motornya juga harus dikonversi di bengkel yang bersertifikat dari Kementerian Perhubungan begitu. Dan pemerintah akan siapkan aplikasi agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi bengkel konversinya. Kemudian untuk pembelian motor listrik baru, ini untuk konsumen yang berhak mendapatkan subsidi dalam pembelian motor dan mobil listrik, diantaranya pembeli akan datang, kemudian dealer ini akan memberikan nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP. Nah, di situ akan dilihat apakah dia calon pembeli masyarakat berhak dapat bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem ternyata dia berhak dapat bantuan, maka pembeli langsung dapat potongan harga. Dealer input sesuai prosedur dan ajukan klaim insentif ke Bank Himbara. Nah, jadi subsidi ini pun bukan berlaku buat semua orang, ya semua pembeli ya, tapi akan dicek dulu ya status orang ini seperti apa, apakah ini memang mereka yang berhak mendapat bantuan atau tidak, begitu. Gitu kira-kira prosedurnya ya. Jadi prosedurnya ini sudah dipublikasikan kok, tinggal dicari saja di internet, ini akan dapat kita begitu.
Ya, terdapat syarat bagi pemirsa yang ingin melakukan pembelian baik motor ataupun mobil listrik begitu Pak untuk mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, dan ini juga dilihat nanti apakah calon pembeli atau masyarakat ini dapat dikategorikan bisa membeli dengan subsidi tersebut atau tidak begitu ya Pak. Kemudian bagaimana Pak Dirjen dengan ekosistem kendaraan listrik serta bahan baku dalam negeri? Seperti apa tantangan-tantangan yang akan terjadi dengan adanya ekosistem seperti ini Pak? Ya, jadi memang betul sekali kendaraan listrik ini harus ada ekosistemnya. Ya, dia tidak bisa cuma di ujungnya ya. Di ujungnya ini kan subsidi tadi itu begitu. Produksi kendaraan listrik ya. Tetapi ekosistemnya seperti apa sih, ini juga yang juga jadi pertanyaan. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini kan punya potensi sangat besar ya untuk mengadakan baterai listrik atau EV baterai, karena kita punya cadangan nikel nomor 1 di dunia. Kemudian kita punya timah nomor 2, boksit nomor 6, dan tembaga nomor 7 di dunia. Artinya bahan bakarnya, bahan bakar listriknya itu tadi, bahan bakunya itu untuk membangun atau membuat baterai listrik, ini kita punya dan sangat besar begitu. Kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengintegrasikan komponen-komponen tadi itu, bahan-bahan tadi itu, yang posisinya ini tersebar di banyak tempat. Jadi bukan mengumpul di satu tempat, tapi menyebar. Ya misalnya untuk nikel itu adanya di Sulawesi, tembaga ada di Papua, kemudian boksit ini ada di Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Nah, mengintegrasikannya ini ya memang perlu usaha lebih keras lagi begitu ya, karena ya kita harus apa namanya, harus bekerja lebih keras memang ya, tetapi itu harus dilakukan ya. Dengan bekerja keras kita akan bisa mencapai kemajuan dengan lebih cepat ya. Selain itu kita kan punya kebijakan pemerintah agar ada hilirisasi. Nah, hilirisasi ini yang saya kira ini akan menjadi pemantik bagaimana kita mengumpulkan ya semua bahan-bahan tadi itu di satu tempat untuk menghasilkan baterai listrik. Nah, kemudian kalau ekosistem kendaraan listriknya ya diperkirakan pada tahun 2026, 2027 ini lompatan ya, perusahaan ini masuk ke industri otomotif, baik sepeda motor listrik, mobil listrik, yang akan menggantikan ya mungkin 50% dari pasar yang ada lah ya. Jadi akan ada 50% kendaraan listrik ini pada 2027, dan syukur-syukur bisa sebagian besar atau seluruhnya pada tahun 2030, 2040 begitu kita harapkan ya. Nah, selain itu kehadiran ekosistem besar kendaraan listrik juga akan mendongkrak pendapatan negara tadi yang saya sampaikan ya, lewat pajak, kemudian lewat dividen, lewat royalti, lewat penghematan juga begitu, lewat biaya ekspor, hingga penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi ekosistemnya ini saya kira kita memang harus bentuk ya, harus bentuk, dan ini perlu kerja keras, tetapi kita yakin kita bisa kalau berkolaborasi, dan inilah yang akan mempercepat kemajuan Indonesia begitu. Ya, baik. Kita akan membahas lebih dalam lagi pemirsa tentunya mengenai subsidi kendaraan listrik bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.